Yo nakama, di video kali ini saya akan membahas Kagurabachi chapter 14. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Chapter kali ini diawali dari kilas balik di rumah sakit saat Chihiro menceritakan tentang katana sihir atau Yoto. Ikuto terkejut setelah mendengar cerita Chihiro. Dia berkata, "Itukah kemampuan katana sihir?" Chihiro menjawab, "Ya, menurut ayahku itu adalah kekuatan untuk melampaui teori apapun." Ikuto berkata lagi, "Apa itu ada maksud tertentu di baliknya?" "Ya, walau memang jelas pasti ada." Pria bermasker berkata, "Kemampuan yang kau katakan pada kami tadi, itu memang kuat. Saking kuatnya hingga menjadi alasan berakhirnya perang." Chihiro berkata, "Tapi bukan berarti kekuatannya itu di luar nalar. Interpretasi berbagai kekuatan katana sihir itu berubah-ubah tergantung penggunanya, kekuatan tubuh penggunanya, dan hasrat yang kuat dari penggunanya. Pengaruh sesuatu yang samar itu bisa memanggil kekuatan yang bahkan tidak diperkirakan pada saat pedang itu ditempa." Setelah itu kita beralih ke markas Sojo. Di sana ada Shiba yang menemukan sebuah gubuk kecil. Ternyata sebelumnya Shiba ada bersama Chihiro menginterogasi salah satu penjaga. Saat itu Shiba berkata, "Penyelamatan Char adalah prioritas utama kita, tapi hal lain yang kita lakukan di sini pun sangat penting." Shiba lalu bertanya kepada penjaga yang mereka interogasi, apakah dia memiliki petunjuk tentang Hisaku dan Shinichi. Penjaga itu ternyata tidak mengetahui apapun, tapi dia mengetahui ada sebuah gubuk atau kabin kecil terpencil yang terhubung dengan gua bawah tanah. Ada beberapa penyihir yang ditempatkan di sana sebagai pengawal. Itu mencurigakan dan tempatnya memang terpencil. Shiba mengatakan bahwa mereka tidak bisa membuang-buang waktu. Dia meminta Chihiro untuk mencari Char, sementara Shiba akan memeriksa kabin. Tapi Shiba menekankan beberapa kali bahwa kondisi tubuh Chihiro tidak layak untuk bertarung, dan jika menurut Chihiro tidak ada cara lain untuk masuk selain bertarung dengan penyihir itu, maka cukup siaga dan tunggu hingga Shiba datang ke sana. Misi Chihiro di sini hanyalah untuk mengawasi pergerakan musuh. Saat itu Chihiro berada di atas memantau para penyihir yang sedang menjaga satu-satunya pintu masuk. Tapi saat itu tiba-tiba muncul penyihir dari belakang Chihiro. Begitupun di tempat Shiba, para penyihir sudah menemukannya. Shiba mengatakan jika ada penjaga sekuat penyihir itu artinya pasti ada hal penting di dalam kabin. Shiba akan menahan mereka hingga Chihiro datang. Setelah itu kita melihat Char di dalam sel tahanan. Saat itu para peneliti sedang membicarakan ada penyusup yang masuk dan Char mendengarnya. Kembali ke Chihiro. Chihiro kini dikepung oleh penyihir dan juga penjaga lainnya. Penyihir yang menemukan Chihiro berkata, "Aku mencium bau darah, jadi aku hanya mengecek saja. Titik vitalnya sudah terluka cukup parah." Lalu seseorang melempar sebuah benda ke arah Chihiro dan muncul penyihir lain dari benda itu, lalu langsung menyerang Chihiro. Chihiro berhasil menghindarinya dan menyerang balik menggunakan Kuro, tapi serangannya bisa ditahan dengan mudah. Kecepatan dan kekuatan Chihiro benar-benar berkurang karena lukanya. Kemudian muncul penyihir lagi yang langsung menyerang Chihiro. Chihiro berhasil menahan dengan pedangnya, tapi dia terhempas menabrak tembok. Lalu penyihir kembar berkata, "Oi, kau sudah tidak kuat kan?" Sojo mengatakan bahwa kau sudah menerima serangan petir secara langsung. "Itu benar tidak? Kau punya gerakan yang bagus, tapi kau hampir tidak punya sisa kekuatan lagi. Apa kau harus menggunakan Nishiki?" Chihiro yang saat itu terpojok dan sudah terluka lagi berkata di dalam hatinya, "Tidak, jika aku menggunakan Nishiki, aku tidak akan bisa menyelesaikannya sampai akhir. Jika aku kehilangan kesadaran, semuanya akan berakhir." Kemudian Chihiro menggunakan Kuro dan dia pun kabur. Penyihir kembar berkata, "Jangan biarkan dia kabur." Sojo mengatakan bahwa dia menginginkan katana sihir anak itu. Pergerakan penuh, tutup semua pintu masuk dan keluar. Saat ini dia lemah. Ini kesempatan yang tepat untuk merebut katana sihir miliknya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa membunuh penyihir. Bahkan dia tidak mampu membunuh penjaga biasa. Walaupun dia menggunakan pedangnya, dalam kondisinya saat ini itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Chihiro sendiri saat itu sedang bersembunyi bersandar di tembok. Dia berkata, "Sial, jika aku menggunakan tangan kananku, andai saja tubuhku dalam kondisi prima. Jika saja tubuhku ini prima, tapi apakah aku bisa menyelamatkannya jika tubuhku dalam kondisi prima?" Saat itu Chihiro mengingat semua kejadian, terutama saat dia susah payah menghadapi semua penyihir yang berniat menculik Char, termasuk saat kewalahan menghadapi Sojo. Chihiro berkata di dalam hatinya, "Tidak ada gunanya aku memikirkan hal itu sekarang. Tubuhku ini tidak akan mampu bertarung walau sedetik pun. Yang ku bisa lakukan sekarang hanyalah menunggu Shiba." Chihiro kembali mengingat ucapannya yang bertanya apakah Char mulai percaya kepada
kepadanya. Chihiro berkata lagi, itu sebabnya aku masih di sini bersembunyi sekarang. Dalam kondisi seperti ini, aku tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Kemudian Chihiro mengingat kenangannya bersama ayahnya. Ayahnya saat itu berteriak, Chihiro, hari ini dingin sekali. Tapi saat itu Chihiro sedang merenung di depan rumah. Ayahnya bertanya kenapa. Chihiro menjawab, aku hanya berpikir apa tidak apa-apa jika aku terus seperti ini. Aku setiap hari melihat kerjamu dengan mataku sendiri. Aku bisa belajar tentang membuat pedang dan tentang dirimu, bahkan hanya dengan membaca buku saja. Semakin aku memahami semuanya, aku jadi berpikir bahwa aku tidak akan bisa menjadi sepertimu, ayah. Ayahnya berkata, ya itu mustahil. Chihiro berkata lagi, hei ayah, aku sedang berbicara serius sebagai putramu. Saat itu ayahnya mengekspresikan gerakan tangannya sambil berkata, kau sama seperti ibumu Chihiro, jadi kau berpikir seperti itu ya? Baguslah, jika kau menerapkan ajaranku, itu membuatku senang. Tapi kau tidak boleh berpikir seperti itu. Jika kau hanya menempuh jalan yang sama denganku seperti orang bodoh, fakta bahwa kau terlahir sebagai Rokuhira Chihiro tidak akan ada artinya sama sekali. Chihiro termenung mendengar perkataan ayahnya itu yang tiba-tiba serius. Tapi setelah itu ayahnya kembali melakukan hal kocak dengan tangan-tangannya sambil berkata, kau mau jadi sepertiku? Jangan bercanda, kau bisa lakukan banyak hal yang tidak bisa kulakukan. Chihiro berkata, maksudmu seperti bersih-bersih dan memasak? Ayahnya menjawab, ya. Chihiro berkata lagi, dan mengurus ikan mas lalu mencuci piring? Ayahnya berkata, kalau cuci piring aku bisa melakukannya. Ya, intinya jika memang akan seperti ini lagi, lakukan dengan tenang dan lembut, sama seperti pergerakan jariku. Kau harus mencari wujud unikmu sendiri. Chihiro terlihat terharu. Dia meneteskan air mata, lalu menghapus air mata itu sambil berkata, itu sangat sulit dipahami. Sementara ayahnya masih saja mengoceh tentang gerakan tangannya yang aneh. Kilas balik selesai. Chihiro terharu dan meneteskan air matanya setelah mengingat kenangan tentang ayahnya. Dia pun saat itu menghapus air matanya menggunakan jarinya. Sementara di tempat lain, peneliti bertanya tentang para penyusup. Penyihir kembar berkata, tidak masalah, kami hanya tinggal menangkapnya saja. Dia kabur seperti anjing ketakutan. Lalu peneliti kembali bekerja dan melakukan eksperimen terhadap Char sesuai rencana mereka. Sementara di atas, para penyihir masih bertanya-tanya kemana Chihiro pergi dan bersembunyi. Apakah dia sudah keluar kastil? Penyihir yang menemukan Chihiro sebelumnya berkata, tidak, dia masih berdarah. Bau darahnya masih ada di sini. Kau pasti lelah ya? Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Setelah itu muncul ikan mas hitam atau kuro. Tapi kali ini tidak hanya satu, melainkan ada banyak yang berenang mengelilingi para penyihir. Mereka bertanya-tanya benda apa itu. Enten atau katana sihir milik Chihiro sendiri memiliki 3 kemampuan, yaitu kuro serangan jarak jauh, aka penyerapan, dan nishiki. Setelah itu Chihiro berkata, maafkan aku Char, ini adalah akhirnya. Aku akan menebas mereka semua. Kemudian Chihiro muncul di hadapan para penyihir itu dengan puluhan ikan mas kuro yang berada di sekeliling ruangan tempat mereka berada. Dan itu mengakhiri Kagurabachi chapter 14 kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kagurabachi dan konten menarik lainnya hanya di Animangati. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Money